Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi teman-teman. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan yang terbaik saat ini dan seterusnya. Teman-teman, dalam part yang kedua ini saya akan coba membawakan sebuah kisah nyata yang terjadi pada kisaran tahun 2008 silam, teman-teman. Kisah ini terjadi masih di Provinsi Jawa Timur, teman-teman ya. Dan terjadi pada seorang pemuda yang mana dalam usia muda dia sudah sukses, teman-teman. Dia bekerja di bidang pelayaran internasional, maka tak heran jika di usia muda dengan gajinya yang fenomenal tersebut dia termasuk menjadi salah satu pemuda yang bisa dikatakan sukses di daerah tempat asalnya, teman-teman. Tapi siapa sangka, teman-teman, bahwa terjadi sebuah kisah pilu yang menyedihkan di dalam kehidupan pemuda tersebut. Di mana kisah ini berawal ketika kapal tempat dia bekerja bersandar di sebuah pelabuhan di daerah Banyuwangi, teman-teman. Dan maksud dari kapal tersebut bersandar ialah untuk menunggu para penumpang. Dan biasanya, teman-teman, kalau kapal pelayaran skala internasional ini bersandar, dia itu tergantung daerahnya, teman-teman ya. Untuk daerah-daerah tertentu itu atau kota-kota besar biasanya agak lama. Nah, di sini dia karena Banyuwangi itu terbilang ya kota-kota yang masih baru berkembang, jadi kapal ini hanya bersandar selama kurang lebih 1 minggu. Pada kesempatan ini si pemuda berpikir untuk memanfaatkan masa senggangnya selama seminggu itu pulang ke kampung halamannya karena tidak begitu jauh, teman-teman, daerahnya. Jadi si pemuda ini tinggal di sekitaran daerah Probolinggo. Saya tetap akan merahasiakan nama para tokoh yang akan saya bawakan ini untuk menjaga privasi, teman-teman. Si pemuda ini memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya selama seminggu. Ternyata si pemuda ini baru pertama kali melakukan sandar di pelabuhan Banyuwangi, teman-teman. Sehingga ketika dia keluar untuk mencari angkutan umum, agak sedikit kebingungan. Sembari berjalan dia menyusuri area pinggir jalan di dekat pelabuhan. Dia ternyata dari jauh itu sedang diperhatikan oleh salah seorang wanita. Dan pada saat dia sedang celingak-celinguk, teman-teman ya, melihat kanan kiri karena itu jalur Pantura, masih di jalur Pantura, teman-teman. Nah, siapa tahu ada angkot yang lewat, pikir dia begitu. Nah, tiba-tiba si perempuan itu langsung menyapa si pemuda tersebut. "Mas, mau kemana, Mas?" Kata si wanita tersebut mengawali pembicaraan, teman-teman, menyapa si pemuda tadi. Nah, si pemuda spontan agak kaget, ya kan? Lalu dia tengoklah ke arah suara itu. Pada pandangan pertama ini si pemuda ini sudah agak terpesona ya, teman-teman, karena si wanita itu ternyata sangat cantik. Lalu si pemuda ini menjawab, "Oh iya Mbak, saya lagi mau cari angkutan umum, mau pulang." Lalu si wanita itu membalas jawaban dari si pemuda itu tadi, teman-teman. "Emangnya mau pulang kemana, Mas?" Dari sinilah awal pertemuan dan awal tragedi yang menyedihkan akan terjadi di kehidupan pemuda tersebut. Nah, si perempuannya kan nanya, "Mau kemana, Mas?" Si cowoknya tadi jawab lagi, "Saya mau pulang kampung, Mbak. Saya baru pertama kali di daerah sini, jadi masih belum tahu angkutan umumnya itu jam berapa lewatnya." Terus si perawan itu tadi, teman-teman ya, langsung ngasih
jawaban balasan, mending gini aja deh mas, sampean duduk aja dulu di sini, di warung saya ini, sambil nunggu, daripada di situ panas mas. Dan si pemuda itu merasa senang karena sepertinya dia mulai jatuh cinta teman-temannya, dan mendapat sambutan dari si perempuannya itu. Awal-awal respon yang baik lah, ibarat katanya seperti itu teman-teman. Dan akhirnya si pemuda ini pun mengiyakan ajakan si wanita itu tadi. Singkat cerita, dua sejoli ini melakukan percakapan yang sudah mulai akrab teman-temannya. Lalu setelah selang beberapa waktu, dari arah kejauhan si laki-laki ini, si pria ini tadi, pemuda ini tadi teman-teman ya, melihat sebuah bus angkutan umum yang biasa dia lihat itu lewat daerah dia. Nah, dia ngomong ke ceweknya nih, "Mbak, itu kayaknya bis saya deh." Lalu si ceweknya ngomong, "Oh ya udah mas, kalau gitu dicegat aja, dari depan aja kok, nanti berhenti juga dia." Maka si pemuda ini tadi bergegas dan dia tidak lupa meminta nomor handphone si cewek ini tadi, dan ceweknya pun memberi. Lalu si pemuda pamitan dan dia berangkat cus pulang. Sesampainya di rumah, si pemuda tanpa basa-basi langsung menghubungi nomor telepon si cewek tadi yang sudah dia minta tersebut. Dia save, dia hubungilah, chatting-chatting via WA, telepon-telepon. Makin hari makin akrab. Dan akhirnya kedekatan mereka semakin dekat sekali teman-teman. Pada akhirnya mereka pun memutuskan untuk jadian. Setelah jadian dari sekian waktu, dan akhirnya mereka memutuskan untuk menikah teman-teman. Di sini si pemuda itu belum sadar, belum tahu pasti watak sebenarnya dari si wanita tersebut teman-teman. Jadi perlu teman-teman ketahui juga bahwasanya daerah Banyuwangi ini termasuk salah satu daerah di Indonesia yang masih kaya akan khasanah mistisnya teman-teman. Dan si pemuda tanpa sadar menjalin asmara dengan si wanita tersebut. Jadi belum sadar dia teman-teman, dia masih belum menyadari bahwasanya sebenarnya si wanita ini sama sekali tidak mencintai si pemuda tersebut. Jadi niat si wanita ini hanya ingin memperdaya, memperalat, dan menggerogoti harta milik si pemuda tersebut. Benar saja, dari waktu ke waktu, hari ke hari, bulan, tahun ke tahun, tidak terasa sudah 3 tahun mereka menikah, tapi gelagat mencurigakan si wanita ini terendus oleh si ibu pemuda tadi teman-teman. Karena apa? Jadi ceweknya nih kalau minta-minta itu aneh-aneh teman-teman, yang nggak penting-penting dibeli. Seperti perhiasan lah, bahkan mobil pun sampai 4 unit yang seri-seri terbaru dia minta tuh teman-teman. Dan anehnya mobilnya itu nggak ditaruh di rumah si cowok, nggak ditaruh di rumah suaminya, jadi ditaruh di rumahnya sendiri di Banyuwangi sana teman-teman. Setelah itu, karena si ibu ini merasa kasihan dengan anaknya, ibu mertuanya itu kasihan sama si pemuda itu. Jadi maksudnya ibu mertua dari si ceweknya ya teman-teman. Jadi ibu kandungnya si pemuda. Nah, dia ngomonglah ke anaknya, "Nak, kok istri kamu itu sepertinya berbeda? Kok ada yang gak bener kayaknya sama istri kamu?" Nah, ternyata tanpa disadari sebenarnya kejadian sebenarnya si laki-laki ini telah diguna-guna. Si pemuda tadi itu telah diguna-guna dengan salah satu media guna-guna yang cukup dahsyat kekuatannya teman-teman. Bahkan bisa dibilang mematikan. Ya karena sudah terpengaruh dari sekian lama. Dan si ceweknya, istrinya itu pun dia rajin ke orang yang selalu
ngirimin ilmu itu ke suaminya itu, gelap mata lah si laki-laki itu. Jadi dia itu nggak percaya lah ngomong sama ibunya. Apa sih bu? Enggak lah, wajar perempuan tuh seperti itu. Memang kadang dia butuh ini, butuh itu, seperti itu teman-teman. Jadi si pemuda tersebut tidak menggubris nasihat dari ibunya. Cuma namanya ibu, tetap saja teman-teman ya. Jadi dia tetap nggak tega sama anaknya tuh. Akhirnya suatu hari ketika si pemuda tersebut berangkat untuk dinas. Nah, jadi dia sekali dinas tuh paling cepat tuh 3 bulan teman-teman. Jadi bisa sampai 4 sampai 6 bulan. Kalau jaraknya kebetulan pendek, 3 bulan lah pulang dia teman-teman. Nah, akhirnya ketika si pemuda berangkat, setelah beberapa hari si ibu ini berpikir punya kesempatan untuk menegur mantunya tersebut. Disamperin lah si mantunya tersebut. Dia ngomong nih ibunya nih teman-teman. Nah, Neng, begitu kan. Kamu itu mbok ya jangan begitu. Punya apa-apa itu mbok ya disimpan. Jangan selalu beli-beli yang baru, yang lama kan masih ada. Nanyalah macam-macam ini dan itu, ini dan itu. Nah, ternyata si perempuan ini memang dasarnya dia itu sudah tidak sesuai ya. Maksudnya ini perempuan ini udah niatnya kan emang jelek lah teman-teman. Jadi bukannya menerima nasihat dari si ibu, malah dia ngebentak si ibu. Apa urusanmu, Bu? Nggak usah ikut campur urusan rumah tangga orang. Kata si perempuan tersebut. Loh, kamu kok gitu? Kamu aku ingetin kok balasannya kamu seperti itu ngomongnya. Ya ibu ini ngomong lah bla sudah tua lah, nggak usah sok tahu lah inilah itulah. Sampai ya naik pitam lah si ibu akhirnya itu. Maka ditegur lah, kamu kalau tidak bisa menyesuaikan diri dengan keadaan di rumah ini, lebih baik kamu pergi dari sini. Kamu introspeksi diri dulu. Oh, begitu kata si mantunya itu teman-teman. Oke. Memang ini yang aku tunggu selama ini. Ibu ngomong seperti itu. Deal, aku pergi, kata si perempuan itu. Lalu si perempuan itu bergegas meninggalkan mertuanya menuju ke kamar. Jadi dia berbenah, beberes semua pakaian, perlengkapan dia, barang-barang dia bungkus rapi. Lalu dia telepon saudaranya atau kerabatnya yang ada di Banyuwangi untuk menjemput dia. Nah, selang berapa waktu dijemput, pergilah dia tanpa pamit ke mertuanya. Dan tiba hari di mana si pemuda tersebut pulang teman-teman. Begitu sampai di rumah, nah, dia panggil lah istrinya itu, tidak ada jawaban. Akhirnya si ibunya malah yang keluar. Lalu si ibunya ngomong, nak sini duduk dulu di sebelah ibu, ibu mau ngomong. Nah si anak tuh begitu duduk ngikutin perintah ibunya, dia nanya, kemana istriku bu? Nah ibunya tuh ngomong, istrimu marah sama ibu karena ibu tegur dia, ibu ingetin dia gitu. Dia marah, dia pergi dari rumah ini. Loh, maksudnya gimana bu? Kata si anaknya nih. Ya dia pergi begitu saja, dia nggak pamit, nggak apa dalam keadaan marah. Dia maki-maki ibu. Loh enggak, perginya kemana ini bu? Kata si anak itu. Ibu juga nggak tahu. Nah, mendengar penjelasan ibunya seperti itu, maka si pemuda tersebut langsung dia mencari istrinya. Dia pergi ke rumah mertuanya yang di Banyuwangi, dia cari ke kerabat-kerabatnya, semua tidak ada. Dan semuanya seakan-akan menutupi itu keluarga si perempuannya itu. Wah, emang dasar kebangetan teman-teman ya. Nah, lalu pulanglah si laki-laki tersebut. Nah, sampainya di rumah, bingunglah dia itu. Dia telepon sampai beratus-ratus kali bahkan ya teman-teman ya. Itu nggak ada respon sama sekali, nggak diangkat lah teleponnya dia itu sama si istrinya yang kurang ajar itu teman-teman. Lalu setelah berulang-ulang dia hubungi istrinya itu tidak ada respon, tiba-tiba ada pesan singkat yang masuk. Lalu dibuka oleh pemuda tersebut dan dibaca. Ternyata isi itu yang ngirim benar bininya nih teman-teman, istrinya. Tapi kalimat yang tertulis di situ sungguh sangat menyakitkan hati teman-teman.
Jadi bagaikan kesambar petir di tengah hari bolong nih, si laki-laki tersebut terjerembab, kaget. Jadi jatuh tapi masih dalam keadaan duduk gitu teman-teman. Nah, dia baca itu tulisannya, aku minta cerai. Begitu. Nah, semenjak kejadian itu, si laki-laki ini jadi berubah. Yang tadinya dia aktif dan periang, jadi pendiam teman-teman. Dan kerjaannya sehari-hari, dia selalu berjalan saja mengelilingi rumahnya aja teman-teman. Kadang di dalam, kadang di luar gitu. Habis gitu masuk ke dalam kamar. Dan kalau malam, kadang-kadang dia teriak-teriak memanggil-manggil nama istrinya itu. Sungguh sangat ironis sekali teman-teman ya. Nah, si ibunya ya merasa kasihanlah dia. Akhirnya si ibu coba cari solusi lah. Dia tanya ke sana sini ya kan. Dibawalah anaknya itu ke dukun lah, ke paranormal, ke praktisi supranatural, ke siapapun, ke ustadz. Dan tetap tidak ada solusi teman-teman. Tetap tidak dapat solusi maksud saya. Akhirnya ada seorang tetangga yang melihat kejadian tersebut merasa kasihan. Ngomonglah dia ke ibunya itu, Bu, sampean coba bawa ke daerah tetangganya. Daerah tetangganya itu di Probolinggo teman-teman ya. Nah, jadi daerah tetangganya itu di Probolinggo. Di situ ada seorang kiai sepuh yang bisa ngobatin penyakit-penyakit yang non medis. Bilangnya seperti itu. Tanpa pikir panjang si ibu langsung berangkat menuju daerah yang diinformasikan tadi oleh tetangganya. Setelah sampainya ke tempat tujuan, si ibu langsung curhat ke kiainya tuh. Lalu kiainya ngomong ke ibunya, untung ibu sampai di sini tepat waktu. Karena apa? Saya melihat anak ibu itu terkena pelet atau guna-guna yang sangat mematikan. Usul saya, kata kiainya, ibu bawa anak ibu kemari, ibu titipkan anak ibu ke saya dan akan saya rawat dia selama beberapa bulan ke depan sampai sembuh. Di pondok sang kiai tersebut, pondok pesantren teman-teman. Pondok pesantren yang lumayan terkenal lah di daerah tersebut. Lalu si ibu bergegas pulang dan menjemput anaknya dan membawa ke pondok pesantren Pak Kiai tersebut. Keadaan si pemuda itu sudah sangat mengenaskan teman-teman. Yang tadinya dia berisi jadi tinggal kulit dan tulang kurus sekali. Sampai mata nih, biji mata kayaknya mau melotot ke depan dari saking kurusnya kan. Kadang yang ada di sini tuh kayak mendelep ke dalam begitu teman-teman. Dan rambutnya pun rontok teman-teman. Jadi rambutnya tuh rontok. Rontoknya aneh teman-teman. Orang kalau biasanya rambut rontok itu dia akan botak, mengalami kebotakan. Tapi ini dia di sini begini kayak pitak begitu tapi agak gede gitu teman-teman ya. Jadi pitak di sini gitu. Jadi bulat-bulat itu nggak ada rambut, di sini nggak ada rambut, di sebelahnya ada gitu teman-teman. Jadi itu efek dari panasnya ilmu tersebut kata Pak Kiai tersebut. Nah, setelah dititipkanlah si anak itu pada Pak Kiai, oleh Pak Kiai itu direhabilitasi. Alhamdulillah selama 4 bulan direhabilitasi, akhirnya Pak Kiai tersebut menginformasikan kembali kepada ibunya bahwasanya si anak sudah kembali normal seperti sedia kala. Nah, si ibunya banyak bersyukur tuh dan akhirnya mengadakan syukuran lah kecil-kecilan karena dunia harta bendanya nih habis teman-teman dimakan sama si mantunya tadi itu. Kisah tentang pelet ini saya akhiri dulu sampai di sini. Teman-teman mungkin ada kisah-kisah, ada yang mau berbagi kisah, silahkan langsung kirim ke email yang saya cantumkan di deskripsi nanti teman-teman ya. Sekali lagi terima kasih sudah klik video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.